Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman saya akan mempresentasikan tentang sebuah sistem pemilihan handphone dengan menerapkan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Latar belakang, dengan perkembangan yang sangat luar biasa ini membuat semakin banyak vendor-vendor smartphone yang menyediakan smartphone dengan berbagai macam pilihan dan fitur-fitur yang sangat modern. Namun, karena kurangnya informasi yang dimiliki konsumen serta saringnya pemilihan smartphone didasarkan pada gengsi membuat konsumen kesulitan dalam memilih smartphone yang diinginkan dan dibutuhkan. Untuk itu, dibutuhkan salah satu sistem terkomputerisasi yang dapat membantu konsumen untuk memperoleh suatu keputusan yang baik dan dalam memilih smartphone yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Lalu ada batasan masalah. Yang pertama, sistem pendukung keputusan yang dibuat merupakan alat bantu untuk menentukan keputusan pembelian smartphone, sedangkan keputusan akhir tetap berada pada pihak konsumen. Yang kedua, metode komputasi yang digunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW dengan menggunakan kriteria harga, RAM, memori, kamera, dan ukuran layar. Lalu ada 7 masalah. Yang pertama, merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dan memberikan rekomendasi kepada konsumen agar tidak kesulitan dalam memilih atau membeli smartphone sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menerapkan metode SAW dalam perhitungan agar mendapat hasil akurat sehingga dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh kriteria-kriteria handphone terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Lalu sini ada metode pengembangan. Simple Adaptive Weighting SAW merupakan metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar Simple Adaptive Weighting SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada suatu kriteria. Metode Simple Adaptive Weighting SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Lalu langkah perhitungan metode SAW: menentukan alternatif yaitu AI. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan itu W. Setiap kriteria W sama dengan W1, W2, W3 dan sampai WN. Lalu keempat, membuat tabel rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang kelima, membuat matriks keputusan X yang akan dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang sudah ditentukan di mana I 1, 2 sampai N dan J 1, 2 sampai N. Yang keenam, melakukan normalisasi matriks dan keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ dan alternatif AI pada kinerja CJ. Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi RIJ membentuk matriks ternormalisasi R. Lalu penutupan, kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai sistem pendukung keputusan pembelian handphone dengan menggunakan metode Simple Adaptive Weighting dapat diambil hasil kesimpulan sistem pendukung keputusan dirancang dengan menerapkan metode SAW. Pada metode ini menggunakan beberapa alternatif dan kriteria yang akan dijadikan acuan serta menentukan bobot preferensi. Kemudian dilakukan penilaian smartphone yang telah diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah berdasarkan hasil penjumlahan terbobot yang telah terhitung. Lalu ada saran, untuk pengembangan sistem yang lebih baik diharapkan data-data serta informasi supaya lebih ditambah dan diperbarui agar cakupan perhitungan sistem pendukung keputusan memiliki kriteria dan alternatif yang lebih banyak dan bervariasi, dan juga sistem yang akan dibangun merupakan hasil karya sederhana. Artinya, pada setiap yang akan dibangun ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk pengembangan sistem yang diharapkan dengan topik yang sama diharapkan lebih disempurnakan agar bisa menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan sistem yang kami buat, yaitu sistem pemilihan handphone. Pada sistem pemilihan handphone ini nanti dia akan memilih atau memutuskan handphone yang terbaik atau
yang paling bagus menurut spesifikasi atau yang paling termurah berdasarkan harganya. Nah, di sini adalah form login yang nantinya dia akan mengakses ke menu utama. Sebelumnya dari form login ini dia diminta untuk memasukkan username dan passwordnya. Sini mari kita coba memasukkan username dan passwordnya. Untuk contoh, kita coba masukkan passwordnya salah. Jika salah, dia akan munculkan sebuah notifikasi atau message box ketika kita klik login. Nah, maka muncul seperti ini. Kita klik OK, kita masukkan password yang benar. Kita klik login, maka akan masuk ke menu utama. Dari menu utama ini ada dua menu yang kami buat, yaitu adalah menu file yang di dalamnya itu adalah login dan logout. Di data master ada 3 sebenarnya, yaitu ada data handphone dan pemilihan handphone, dan juga ada keluar untuk keluar dari aplikasi tersebut. Dari data master ini kita buka data handphone. Nah, dari data handphone ini dia menampilkan data-data handphone yang sudah dimasukkan ke dalam database SQL Server. Sini ada beberapa kriteria, yaitu ada nama handphone atau mereknya, ukuran layar handphone, chipset yang digunakan, OS atau operating system yang dipakai, RAM memorinya, memori internal, kamera belakang depan, baterai, dan juga harga. Untuk fungsinya ada update, delete, dan input. Di sini kita akan mencoba menginputkan sebuah handphone sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kita klik tambah. Jika diklik tambah, maka form text box-nya akan aktif. Kita coba masukkan merek handphonenya. Kita masukkan ukuran layar dan chipsetnya. Nah, setelah kita masukkan datanya, kita klik simpan, maka akan muncul message box seperti ini. Data berhasil dimasukkan. Kita klik OK. Nah, maka data yang tadi masuk ke database atau masuk ke dalam table. Nah, sekarang kita coba untuk mengubah sebuah data. Sini saya mencoba memilih yang ini, Xiaomi Redmi 9A. Kita cuma klik data ke dalam di dalam table, nanti dia akan masuk ke text box. Di sini saya mencoba mengubah memori internalnya yang asalnya 32 menjadi 64. Setelah diubah, kita klik ubah. Dan Anda muncul konfirmasi Anda yakin ingin mengubahnya. Kita klik yes. Data berhasil diubah. Kurang lebih seperti ini. Saya mengubah tadi itu memori internal jadi 64. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus sebuah data. Di sini saya akan mencoba menghapus yang iPhone 5. Di iPhone 5 ini kita klik, nanti dia muncul di sini. Kita klik hapus, muncul konfirmasi seperti ini. Anda yakin ingin menghapus barang iPhone 5? Kita klik yes, akan muncul informasi seperti ini. Data berhasil dihapus. Klik OK.
maka yang iPhone 5 tadi terhapus. Untuk selanjutnya kita buka yang pemilihan handphone. Nah, dari pemilihan handphone ini dia akan memilih handphone mana yang lebih spesifikasinya lebih bagus atau yang lebih baik, maksudnya yang terbaik ya. Di sini kriteria pemilihannya berdasarkan dari ukuran, chipset, operating system, ukuran, RAM, memori internal, kamera belakang, kamera depan, baterai, hingga harga. Kita coba untuk kriteria pemilihannya dipilih berdasarkan harga. Kita buka ininya, terus klik harga, kita klik pilih. Nah, maka yang paling murah di sini itu adalah Xiaomi Poco X3 Pro. Ini sebagai contoh saja. Untuk ukuran kita coba pilih. Nah, ukuran yang lebih besar di sini adalah iPhone 12 Pro Max dengan ukuran layar 6,7. Kita coba yang RAM. Kita klik pilih. Yang paling besar itu adalah Samsung A51 dengan RAM-nya 8. Ini sebagai contoh saja, karena sebenarnya bukan 8 sih. Ini sebenarnya 4 di sini, tapi kemarin saya coba update jadi 8. Kita coba memori internal. Nah, memori internal di sini tuh Redmi Note 9A. Untuk kamera belakang kita coba pilih lagi. Yang paling besar itu adalah Samsung A72 dengan kamera belakang 64 megapiksel. Untuk yang depan, untuk kamera depan ya, kita klik pilih. Nah, yang paling kecil itu ini ya, Xiaomi Redmi 9A dengan kamera depan 5 megapiksel. Untuk baterai kita coba pilih lagi. Nah, ternyata yang lebih besar itu adalah Xiaomi Poco X3 Pro dengan baterai 5160 mAh. Dan mungkin seperti itu untuk sistem pemilihan handphone. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.